Jadi kekuatan berasal dari mana? Berasal dari doa. Doa itu berasal dari mana? Dari hati. Hati yang berasal dari mana? Dari pikiran kita tentang Tuhan. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Rumah-Rumah Iman. Salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu penampakan Tuhan. Salam Epifani. Saya membaca sebuah tulisan dari seorang presiden kedua Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe. Dia menulis seperti ini. Lebih baik duduk di bar dan memikirkan Tuhan daripada duduk di gereja dan memikirkan bir. Semua orang dapat mencintaimu, tetapi juga meninjumu dari belakang. Sama seperti kita mencintai Tuhan, lalu berbuat dosa setiap saat. Karena dicium bukan berarti engkau dicintai. Jika tidak percaya, tanyakan pada Yesus ciuman Yudas. Saya membaca tulisan Robert Gabriel Mugabe ini berulang-ulang. Dan saya menyukai tulisannya. Tentu tidak semua hal yang saya mau bahas, tetapi bagaimana dia menulis atau dia mengungkapkan memikirkan Tuhan. Saya lalu menempatkan hal itu dalam hidup saya. Bahwa sejak dahulu kala, ketika mempersembahkan hidup untuk Tuhan, maka saya terus berpikir tentang Tuhan dan apa yang Tuhan mau. Ketika kita duduk, kita memikirkan Tuhan. Ketika kita berlutut, kita memikirkan Tuhan. Ketika kita berjalan, kita memikirkan Tuhan. Ketika kita bekerja, kita memikirkan Tuhan. Ketika kita melayani, kita memikirkan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan kita tempatkan dalam setiap waktu dalam hidup kita, dalam setiap aktivitas kita, dan dalam setiap kesempatan dalam hidup kita. Apa yang ditulis oleh Robert Gabriel Mugabe ini memberikan sebuah kekuatan yang spektakuler ke dalam diri saya, atau juga mungkin memberikan kekuatan yang sama kepada setiap orang yang membaca. Karena saya mengalami bahwa seperti saya diingatkan kembali bagaimana menempatkan Tuhan, bagaimana kita memikirkan Tuhan dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, dimanapun kita berada, kepada siapapun kita jumpai. Contoh, pada waktu saya berjumpa dengan seseorang, atau seseorang menjumpai saya, tidak pernah terlewatkan satu momen di mana saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki dengan kehadiran orang ini dalam hidup saya? Begitupun dalam peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang pahit, selalu tidak terlewatkan sebuah pertanyaan, Tuhan, apa yang kau inginkan dengan peristiwa ini untuk saya? Ketika masuk dalam situasi sakit, saya terus berlatih dalam diri saya, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, memikirkan Tuhan. Dan ketika memikirkan Tuhan itu bukan hanya duduk dan pikir Tuhan, tidak. Tapi saya mengalami sebuah dialog batin dengan Tuhan. Mulai dari permohonan yang sangat dangkal, sampai kepada sebuah permohonan yang orang beriman. Jadi ketika saya sakit, saya melakukan dialog dengan Tuhan di dalam diam dan di dalam keheningan doa. Di dalam dialog itu saya mengalami bahwa saya meminta sesuatu yang sangat dangkal, seperti anak kecil. Tuhan, berikan saya kesembuhan. Ucapan ini dia bergema balik kepada saya dan membuat saya terkejut. Kenapa saya minta sesuatu yang sangat mudah, seolah-olah Tuhan saya itu membuat simsalabim dan saya sembuh?
Lalu saya merasa malu di hadapan Tuhan dan saya mengatakan, Tuhan, saya minta maaf. Saya terlalu cengeng meminta rahmat kesembuhan itu sekarang juga. Saya mau mengubah permohonan saya. Tuhan, berikan saya kekuatan. Saya ulang-ulang doa itu, Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan berikan saya kekuatan. Dan ketika Tuhan memberikan kekuatan untuk saya, maka saya mampu melewati hari-hari yang tidak menyenangkan secara manusiawi. Karena biasanya kita beraktivitas, lalu ada satu waktu kita harus berdiam diri dan menghadapi kondisi tubuh yang tidak sehat. Dengan rahmat kekuatan itu kita menjadi sabar, melewati hari-hari dengan penuh pengharapan dan melewati hari-hari dengan doa, mempersembahkan rasa sakit kita untuk intensi bagi mereka yang kita kasihi, entah mereka yang sudah meninggal. Semoga penderitaan kita yang kecil ini membuka pintu kasih, pintu kerahiman Tuhan bagi mereka, agar mereka mengalami sukacita dan kebahagiaan. Dan dengan kekuatan itu tidak hanya kesabaran yang kita dapat, tetapi juga kedisiplinan. Disiplin untuk tidur pada waktunya, disiplin untuk mengkonsumsi obat dari dokter secara tepat waktu, dan juga melakukan pantang terhadap makanan-makanan yang memang tidak perlu kita konsumsi. Jadi kekuatan berasal dari mana? Berasal dari doa. Doa itu berasal dari mana? Dari hati. Hati yang berasal dari mana? Dari pikiran kita tentang Tuhan. Kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya sangat berterima kasih kepada tulisan Robert Mugabe itu, bahwa dengan satu tulisan tapi dia memberikan suatu kekuatan di dalam pikiran saya, dan saya menyadari bahwa itu penting untuk saya, itu berguna untuk saya. Jadi saya mau berkata bahwa bacalah setiap tulisan yang memberikan inspirasi bagi kita. Jangan membaca hal-hal yang tidak berguna. Nontonlah video-video yang memberikan inspirasi bagi kita. Jangan menonton video-video yang tidak terlalu bermanfaat. Dan lebih banyak waktu untuk menulis. Tulislah pengalaman-pengalaman akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang hadir dalam setiap kesempatan, setiap waktu, setiap pribadi. Percayalah bahwa tulisan-tulisanmu tentang kebesaran Tuhan, tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, suatu waktu nanti akan memberikan inspirasi, akan memberikan motivasi kepada orang yang membaca. Semoga sharing pengalaman saya ini bermanfaat bagi Anda, bermanfaat bagi saudara dan sahabat, bahwa kita membutuhkan inspirasi juga dari orang lain. Kita membutuhkan juga motivasi dari orang lain. Kita harus membuka hati bahwa setiap pengalaman-pengalaman orang lain itu dapat memberikan sebuah energi positif, bahkan rohani bagi hidup kita. Tuhan memberkati.